Ciri-ciri Satrio Piningit dalam ramalan Jayabaya. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Drusula. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, para Satrio seperti Batara Kresna, tampak berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Satrio Piningit yang dipingin tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan dan tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa ajaji. Analisis Satrio Piningit, sakti mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Satrio Piningit tidak akan tertipu, tetapi mungkin dalam hal menjaga Piningitnya, ia pun pura-pura tertipu, bijak, cermat dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Satrio Piningit dari sisi perbintangan. Sang Satrio memahami filsafat sebab akibat secara sederhana. Hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Piningit. Sebab itu carilah Satrio itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya perbetoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah Satrio memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik dan bukan. Dengan kata lain, Satrio Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Satrio Piningit itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Satrio Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita
Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Sadra Beningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Selain itu, ciri-ciri Tunjung Putih Sumune Bunda Kasungsang berdasarkan kitab Musaror Jayabaya. Kemudian, kelak akan datang Tunjung Putih Sumune Bunda Kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergerak Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi. Nakoda ikut ke dalam persidangan, yang artinya Tunjung Putih Sumune Bunda Kasungsang, yang berarti raja berhati putih namun masih tersembunyi. Lahir di bumi Makkah bisa memiliki makna tersirat, lahir di Makkah, Arab, ataupun tersirat sebagai orang yang suci, ataupun sandar namanya bergaung dari Makkah Arab yang terkenal bernama Hadis, menjadi raja di dunia. Tunjung Putih Sumune Bunda Kasungsang ini akan menjadi raja di dunia, yang berarti pemimpin dunia. Nahkoda ikut ke persidangan, pemimpin yang adil berhubungan dengan kalimat Ratu Adil dari Wangsit Siliwangi, raja keturunan Wayuluo, berkedaton dua di Makkah dan Tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Raja keturunan Waliullah, kalimat keturunan Waliullah secara tersurat berarti anak atau cucu secara fisik, dan secara tersurat adalah Waliullah itu sendiri, berkedaton dua di Makkah dan Tanah Jawa. Secara tersurat, beliau merupakan orang beragam Islam yang lulus WT Jawa ataupun pernah diutus di Arab, juga sesuai dengan ramalan Nostradamus. Lama tidak muncul di Eropa, ia akan muncul di Asia. Waktu itulah ada keadilan, rakyat pajaknya dinar, sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali, orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Waktu itulah ada keadilan. Berhubungan dengan kalimat di Wangsit Siliwangi Ratu Adil, orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Kalimat orangnya tampan berhubungan dengan hadis Imam Mahdi, berhitung mancung, sedangkan senyumnya manis sekali, menjelaskan bahwa beliau memiliki lesung pipit.